Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisa dalam program Juru Bicara. Pilpres 2024 Indonesia resmi memasuki babak baru seiring dengan dimulainya masa pendaftaran Capres-Cawapres 2024. Meski masa kampanye pemilu masih 1 bulan ke depan, yakni pada 28 November 2023, tetapi riuh pesta demokrasi tersebut telah mulai terasa. Terkhusus di media sosial, acap kali dijadikan sarana untuk menciptakan polarisasi atau menjadi ruang ujaran kebencian demi kepentingan tertentu. Apabila dibiarkan, upaya tersebut bisa memperkeruh suasana dan memecah belah persatuan. Mengutip data Komisi Pemilihan Umum, dibanding pemilu 2019, terjadi peningkatan jumlah pemilih sebesar 12% atau setara dengan 204 juta pemilih pada 2023. Generasi milenial dan Z yang mencapai lebih dari 50% total pemilih mendominasi demografis pemilih pemilu 2024. Pemirsa, saat ini pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai hal untuk bisa memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan bagaimana masyarakat cerdas dalam mengikuti pemilu 2024. Dan saat ini riuh pikuk dari pemilu 2024 sudah mulai terasa. Dan tentunya di sini media sosial menjadi wadah bagi setiap pendukung ataupun dari masyarakat untuk bisa memberikan dukungan dalam hal positif atau bahkan menyebar ujaran kebencian. Tentu dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran yang sangat penting untuk dapat menjaga pemilu damai pada tahun 2024. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh seperti apa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, saat ini kita sudah terhubung dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam, Mona. Baik, salam sehat Pak. Ya, Pak Dirjen, ini terkait salam dengan sehat, Mona. Ya, terkait dengan pemilu 2024 yang saat ini sudah dirasakan riuhnya oleh masyarakat Indonesia. Namun ada beberapa hal yang kita takutkan ini Pak Dirjen mengenai ujaran kebencian yang ada di media sosial. Nah, seperti apa persiapan dari Kementerian Kominfo untuk menghadapi pemilu 2024 ini secara umum Pak Dirjen? Ya, jadi ada beberapa hal yang kita lakukan. Ya, yang pertama, tentu saja kita bekerja sama dengan platform digital. Kita sudah berbicara dengan mereka agar mereka mendukung ataupun berkontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia melalui pemilu 2024. Begitu juga kementerian atau lembaga lain, misalnya Bawaslu sudah ada MOU dengan satu platform untuk mengkampanyekan pemilu damai misalnya begitu, dan banyak platform yang sudah punya tagline masing-masing ya, misalnya ada yang punya tagline bijak bicara dan lain-lain begitu. Nah, selain kita mengajak mereka untuk ikut mengkampanyekan pemilu damai, kita juga meminta mereka untuk katakanlah menyiapkan mitigasi ataupun antisipasi secara teknologi. Ya, bagus sekali kalau misalnya platform ini memiliki teknologi yang bisa mengidentifikasi misalnya deepfake. Ya, deepfake ini gambar atau suara yang mirip seseorang yang sebetulnya bukan gambar atau suara orang tersebut ya, tetapi dibuat seolah-olah mirip sehingga orang percaya ya. Misalnya pernah satu ketika calon wali kota di Amerika sana, di Chicago itu ada suara yang mirip dengan dia, tapi sebetulnya bukan dia yang berbicara dalam suara tersebut. Nah, ini kita berharap platform punya teknologinya begitu, menyiapkan teknologinya, dan saya kira itu bisa. Nah, yang lain lagi tentu Kominfo melakukan literasi digital. Kita mengedukasi masyarakat ya untuk misalnya tidak lekas percaya kepada hoax ataupun disinformasi politik. Ya, kemudian kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, datang ke TPS pada
14 Februari 2024, kemudian mengajak mereka anti politik uang. Nah, yang lain lagi secara teknis yang ketiga kita memantau ruang digital ya supaya kalau kita menemukan fake news, menemukan disinformasi, hoax, kita bisa segera meminta take down ya kepada platform. Tentu yang lain kita bekerja sama dengan sesama kementerian dan lembaga, misalnya Kominfo punya MOU dengan Bawaslu, dengan KPU, dan kita duduk di Des Pemilu bersama-sama Kemenko Polhukam dan kementerian lembaga lain. Begitu, Mona. Baik, tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa hal sosialisasi atau literasi digital kepada masyarakat dan sempat menyinggung juga mengenai pengawasan di ruang digital. Untuk lebih detailnya Pak Dirjen, itu mekanisme dari pengawasan ruang digital yang akan dilakukan oleh Kementerian Kominfo itu seperti apa Pak Dirjen? Ya, jadi ada 3 mekanisme ya. Yang pertama kita mengoperasikan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang kita sebut automatic identification system. Jadi mesin ini bekerja secara otomatis untuk mencari dan mengidentifikasi konten-konten negatif, termasuk di dalamnya adalah hoax politik atau disinformasi politik, ujaran kebencian misalnya, kemudian penghinaan dan lain-lain yang dilarang oleh undang-undang. Dan kemudian kita juga mengerahkan patroli siber atau cyber patrol yang terdiri serta bekerja dalam 3 shift 24 jam sehari untuk memantau secara manual, artinya memelototi katakanlah seperti itu ruang digital, media sosial, website, portal, dan lain-lain. Nah, yang ketiga melalui laporan masyarakat. Jadi masyarakat bila menemukan konten negatif, dalam hal ini disinformasi politik, ya bisa melapor ke Kominfo dan Kominfo akan mempelajarinya. Kalau itu memang hoax, ya maka kita akan meminta platform untuk katakanlah men-take down. Ya, apalagi tadi yang saya sebutkan soal deepfake ini sangat memerlukan laporan masyarakat. Kalau orang menjadi korban deepfake, ya dia yang tahu bahwa dia tidak pernah mengatakan itu, ya orang ataupun korbannya, sehingga korban ini perlu melapor ya ke platformnya dan juga ke Kominfo supaya kita bisa ambil langkah-langkah untuk men-take down-nya. Kira-kira itu 3 mekanisme yang kita lakukan dalam memantau ruang digital. Baik, berarti ada 24 jam kita memantau ruang digital tersebut ya Pak Dirjen, lalu masyarakat juga diberikan informasi atau edukasi bahwa bila ada menemukan hal-hal yang negatif tersebut di ruang digital untuk segera melaporkan. Baik Pak Dirjen, kita setelah ini akan bahas lagi mengenai yang dikatakan oleh beberapa pihak bahwa berita hoax tersebut akan menjadi puncak pada pemilu 2024 bulan Januari. Nah, kira-kira ini apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kominfo? Namun kita jeda pariwara sejenak Pak Dirjen. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.